Shalom guys, kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dan mereaction video dari Pendeta Muriwali, di mana di video itu saya melihat dia men-skak atau mematikan argumentasi dari Ustadz Nandar. Tapi sebelumnya, mari kita melihat terlebih dahulu argumentasi dari Ustadz Nandar tentang bagaimana katanya Alkitab menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya. Saya akan paparkan bahwa menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146, firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tentu ini adalah pengenalan yang sangat intens, ya. Orang tua mengenali anak-anaknya adalah pengenalan yang sungguh sangat dekat. Nah, inilah yang mendasari saya, inilah yang melatar belakangi saya selama belasan tahun saya hidup dan berkehidupan dengan Alkitab, Bapak, sejak kelas 1 SMP. SMP itu kan masih polos-polosnya, harusnya saya sudah menjadi Kristen. Akan tetapi saya lebih Kristen daripada orang Kristen, kata Jakit Naik. Ya, silakan. Oke, Bapak. Nah, saya eksplorasi Alkitab, ya, saya dapati di dalam Sir Hasirim pasal ke-5 ayat ke-10, di situ disebutkan di dalam bahasa Ibrani, Dodi cahwe adu dagul mere papa. Nah, ini bahasa Ibraninya, Pak. Sir Hasirim pasal 5 ayat ke-10. Kalau saya lihat, komparasikan dengan Alkitab berbahasa Arab versi pendek, Habibi abiyadu ahmaru mu'lamu baina robuah. Kalau di dalam terjemahan LAI, kekasihku kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara selak seorang, 10.000 orang. Dan saya berusaha mengidentifikasi, ini kan premis mayor. Ternyata premis minornya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari perjalanan Al-Ahdu Al-Qadim, perjanjian baru, perjanjian lama mohon maaf, sampai dengan Al-Ahdu Al-Jadid, perjanjian baru, tidak ada satupun manusia yang kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang kecuali Nabi Muhammad SAW, Bapak. Dan ini umat Islam mengenalnya dalam peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, di mana Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan, menginvasi kota Mekah tanpa ada setetes darah pun yang tertumpah di dalam penaklukan kota Mekah ini. Dan kalau kita melihat, Bapak mungkin nanti bisa melengkapi sana keilmuannya dengan membeli atau membaca buku Sirah Nabawiyah. Di halaman-halaman terakhir ada sub khusus tentang ciri karakteristik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sosok ganteng, lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Ya, kulitnya itu putih kemerah-merahan, Bapak. Dan saya melihat ayat ke-10, ayat ke-11, ke-12, 13 itu adalah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ke-16-nya mengidentifikasi Bapak hikomam takim wehullah Muhammadim jiduti wazirrai benot Yerusalem. Teman-teman mengatakan itu Mahmadim Nandar, bukan Muhammadim. Setelah saya cross check, itu kan hurufnya terdiri dari mem. Sebentar ya, ini yang Anda maksud berarti itu Kidung Agung 5 ayat 16 mungkin yang ada Mahamadim-nya. Jadi premis mayornya kan ayat 10 itu, clue-nya 11, 12, 13. Dan ayat ke-16-nya premis minornya, begitu. Hikmam takim wahullah Muhammadim cetuti wajarai ben Yerusalem. Di situ tuh bukan Mahmadim, akan tetapi Muhammadim. Ini terbukti ketika saya mentranslate kata mem, head, mem, dalet itu Muhammad bukan Mahmad. Ya, kalau kita melihat di kamus Ibrani Inggris itu mim
Het, Mem, Dalet itu Muhammad Bapak. Begitu. Terima kasih, mungkin Bapak menanggapi terlebih dahulu. Kita sudah melihat bersama argumentasi daripada Ustadz Nandar. Ia mengambil dari surah Al-Baqarah atau surat Al-Baqarah yang menjadi dasar utamanya. Dan kalau kita perhatikan juga katanya ketika ia mengeksplorasi Alkitab, ia menemukan di dalam Kidung Agung pasalnya yang kelima ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Di sana katanya ada premis mayor dan ada premis minor. Kalau kita perhatikan teknik dari Ustadz Nandar ini, ia mengklaim menjadi dasarnya dari Al-Quran dan ia mengutip ayat Alkitab supaya apa? Seolah-olah atau seakan-akan argumentasinya itu menjadi kuat. Memang argumentasi semacam ini perlu. Kita harus punya dasar dan kita harus mengutip sesuatu yang kita yakini benar keadaannya. Tapi nanti kita akan lihat berikutnya bagaimana argumentasi daripada Ustadz Nandar ini. Iya, mau tanggapan yang ringan atau yang langsung berat? mau tanggapan yang ringan atau yang langsung berat? Bapak silakan, saya sudah berdebat dengan Pendeta Torosofi STH MTH. Oh gitu. Tetapi banyak ngambang. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan jawab yang tepat, yang dapat menguatkan keyakinan teman-teman dari. Terima kasih. Ini saya kasih yang ringan, tetapi nggak usah ditanggapi ya. Kemudian nanti saya kasih yang berat, itu yang harus ditanggapi ya. Ya. Jadi gini. Anda berkata bahwa lebih tepatnya tadi itu apa? Bukan Muhammadim, tetapi apa? Menurut Anda tadi apa? Muhammadim? Halo? Halo? Ya. Ya, kalau Muhammadim. Ya. Ya. Ya, tapi sebetulnya di sana tertulis kan Muhammadim ya. Itu lengkapnya itu Hiko Mamtakim Wakulo Muhammadim, kan begitu ya. Jadi ini bisa diperdebatkan, silakan saja. Tetapi intinya bukan itu sekarang ya. Yang saya mau tanya, Anda kan mengutip dari Alkitab kan begitu untuk membenarkan bahwa Nabi Anda itu sudah dinubuatkan kan begitu ya, mencari semacam justification ya, justifikasi dari Alkitab kan begitu ya. Jadi pertanyaan fundamental sebetulnya yang perlu Anda perhatikan ya dari saya adalah sebelum Anda mengutip Alkitab, terlebih dahulu Anda harus melihat Alkitab itu sebagai satu standar, sebagai satu indikator yang bisa dipercaya, yang bisa dirujuk untuk membenarkan klaim Anda, kan begitu ya? Jelas ya? Nah, maka indikator atau standar ini mestinya itu haruslah sesuatu yang memang bisa dipercaya, layak dipercaya, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda cukup mempercayai Alkitab sebagai satu standar yang bisa Anda pakai untuk kemudian Anda rujuk dan membenarkan klaim Anda bahwa memang itu bagian yang Anda rujuk tadi itu menubuatkan tentang Nabi Anda, begitu. Jadi Anda harus menjawab ini, apakah Anda percaya Alkitab adalah standar yang bisa dirujuk begitu? Ini pertanyaan saya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Sepertinya pertanyaan Bapak ini mengutip dari atau hampir senada dengan pertanyaan Pak Lamsen Naibaho yang pernah bertanya. Saya tidak mengutip dia. Justru ini teknik saya. Saya menggunakan ini saya kasih informasi sedikit ya. Mungkin Anda akan berhadapan dan kaget dengan saya hari ini karena tidak akan berhadapan dengan argumentasi-argumentasi yang mungkin saudara sedang dengar di luar ya, adu bukti, adu data. Saya justru mempertanyakan standar Anda ya. Jadi metode saya namanya metode Van Tillian. Presuposisi Van Tillian itu yang saya akan terus gali dari Anda. Nah, kalau memang Anda bisa mempertahankan klaim-klaim Anda dengan satu standar indikator yang memang layak dipercaya, itu saya akan menerima klaim Anda. Tetapi kalau tidak bisa dipertahankan, maka saudara saya ajak melihat bagaimana pemahaman saya terhadap Alkitab yang saya punya.
Nah, itu jadinya nanti begitu ya. Jadi silakan. Jadi saya tidak mengutip siapa-siapa, Anda silakan saja sekarang menjawab saya, apakah Anda percaya kepada Alkitab sebagai satu standar yang Anda bisa rujuk untuk membenarkan klaim Anda terhadap Nabi Anda begitu. Ya, silakan, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Di awal sudah saya sampaikan, ya, surat Al-Baqarah ayat 146, di mana di situ katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali ya Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, kalau begitu. Bahkan sebentar ini waktu saya untuk menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya, silakan. Ya, bahkan di dalam surat Al-A'raf itu yajidunahu maktuban fit Taurat wal Injil. Ya, nama Nabi Muhammad SAW itu termaktub, tertulis di dalam Taurat dan Injil. Inilah yang melatar belakangi saya mengeksplorasi Alkitab. Kalau Bapak bertanya apakah Anda percaya Alkitab, saya percaya dengan Al-Quran saya. Saya percaya dengan firman Tuhan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tertulis termaktub di dalam Alkitab. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Oleh karenanya di awal tadi saya mengatakan Bapak bisa menguasai bahasa Ibrani. Nah, ini berkorelasi untuk kita mengulik, menggali bahasa asli Alkitab yang dimana itu disebutkan iqamam takim yahullah Muhammadin cetuti wacerai benot Yerusalem. Saya sudah jelas. Jadi pertanyaan saya belum terjawab. Pertanyaan saya adalah karena Anda merujuk di Al-Quran Anda kan, di Al-Quran Anda membenarkan bahwa di Alkitab pun itu berbicara tentang Nabi Muhammad kan begitu. Maka pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada Alkitab? Itu penting sekali kan. Anda kan merujuk di Alkitab begitu. Jadi apakah Anda percaya dengan Alkitab yang Anda rujuk? Begitu. Ayo. Halo? 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 Ya. Jadi apakah Anda percaya dengan Alkitab? Saya ulangi, mohon maaf tadi mikrofonnya kepencet. Jadi apakah gini loh, jadi gini, Anda kan merujuk di Al-Quran Anda tadi kan ya, di situ membenarkan bahwa di Alkitab itu Nabi Anda pun dibicarakan di sana kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan Alkitab atau tidak? Itu penting sekali karena Anda merujuk kepada Alkitab. Ya. Oke, jadi saya butuh jawaban. Ada asbabun nuzul, sedangkan di dalam hadis itu ada asbabul wurud. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak ya. Pertanyaan Bapak itu hampir serupa atau bisa ya dijawab dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah didatangi, bukan Nabi Muhammad SAW, Umar kalau tidak salah itu. Umar pernah didatangi oleh orang-orang Yahudi atau orang Nasrani membawa Alkitab begitu. Nah, ketika Umar memegang itu, maka Umar mengadu kepada Rasulullah SAW ya, terkait didatanginya Umar oleh orang-orang ahlul kitab dan menginjili Umar begitu. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau membenarkan apa yang mereka terima atau mereka pegang, dan jangan pula engkau mendustakan. Ya, ini kan sikap pertengahan. Artinya apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-79, fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hada min indillah. Ya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Sudah. Halo. Bahwa itu memang sudah dipalsu. Akan tetapi ada ayat yang memang masih terjaga begitu. Mungkin salah satu antaranya sekarang buatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab begitu, Bapak. Kita melihat jawaban daripada Pak Muriwali. Kalau kita perhatikan jawaban dari Pak Muriwali, kelihatannya sangat menohok dan skakmat ya. Karena kalau kita perhatikan di sana, yang pertama
saya lihat Pak Muriwali tidak mengikuti pola pikir yang sudah dibuat oleh Ustadz Nandar. Ia mengobrak-abrik apa yang dipikirkan oleh Ustadz Nandar itu sendiri. Yang kedua yang saya lihat dari bagian ini adalah kita bisa melihat bahwa Ustadz Nandar tadi mengambil dasar dari Al-Quran, surat Al-Baqarah, dan ia merujuk kepada Alkitab. Artinya bahwa rujukan ini dia percayai. Ketika Pak Muriwali bertanya, apakah kamu meyakini akan rujukanmu terhadap Alkitab, suatu standar yang bisa dipakai sebagai rujukan? Lucu ya jawabannya daripada Ustadz Nandar ini, katanya nggak percaya. Nah, ngapain kamu merujuk kepada Alkitab? Sedangkan kamu tidak percaya bahwa Alkitab itu suatu standar kebenaran yang bisa diambil atau dikutip atau dirujuk ke sana. Mari kita lihat lanjutan dari penjelasan dari Pak Muriwali. Itu jawaban saya. Ini jadi gini ya. Anda merujuk Alkitab ya, merujuk kepada Alkitab ternyata tidak berani dengan 100% dengan yakin mengatakan itu adalah standar, itu adalah firman Tuhan standar, indikator yang bisa saya rujukkan. Anda tidak berani itu. Sebetulnya di sini Anda sudah lemah ya. Anda merujuk kepada sesuatu yang Anda tidak sungguh-sungguh yakin apa itu benar. Dan terbukti tadi di bagian akhir Anda berkata, ada yang palsu, ada yang benar. Dan yang Anda bilang yang masih dipelihara itu adalah bagian yang menubuatkan tentang Nabi Muhammad, itu masih asli, Anda bilang begitu ya. Kita sudah melihat bersama ya, ini makin ngaco sekali ya. Di sini kita bisa melihat Ustadz Nandar mengatakan bahwa ada bagian yang palsu, ada bagian yang asli yang masih dipelihara. Ini pimplan betul ini. Argumentasi semacam ini sering kita dengar ya, bahwa apa? Alkitab katanya dipalsukan. Nah, dalam bagian ini katanya Alkitab sebagian dipalsukan dan sebagian ada yang dipelihara keasliannya. Nah, kalau Alkitab itu palsu, untuk apa kita ngotot bahwa di dalam Alkitab itu Nabi Muhammad yang diagung-agungkan sama mereka itu ditulis di sana? Untuk apa kita mengakui? Sedangkan kita berkata Alkitab itu palsu. Masa kalau Alkitab itu menguntungkan, baru kita mengatakan di sana ada nubuatan. Tapi kalau tidak menguntungkan, kita bilang, wah itu sebagian palsu dan sebagian ada yang asli. Ini argumen atau klaim yang kosong. Jadi gini loh, saya kasih tahu. Secara ilmiah itu, kalau mau akademik, mau ilmiah itu, untuk membuat satu klaim yang Anda betul-betul klaim sebagai 100% benar, ya. Dan saya menganggap klaim Anda ini 100% benar, bahwa Alkitab khususnya Kidung Agung pasal 5 ayat 10 dan seterusnya sampai ayat yang ke-16 itu menubuatkan Nabi Muhammad, dan Anda itu klaim dengan sangat yakin, dengan 100% yakin begitu. Nah, untuk klaim yang Anda buat 100% yakin, Anda mesti berdiri di atas satu standar yang Anda juga harus yakin itu 100% benar. Kalau tidak, Anda membuat satu klaim yang pasti di satu sisi, tapi dengan menggunakan standar yang goyang di satu sisi. Ini kelemahan Anda. Secara ilmiah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yuk silakan bicara dengan ahli-ahli ya, profesor, orang akademik akan ditertawakan. Kalau standarmu masih engkau ragu-ragukan, sebagian asli, sebagian palsu, lalu kemudian dia begitu berani mengatakan, mengenai ini saya yakin 100% bahwa Nabi saya dinubuatkan dalam Alkitab. Sedangkan Alkitab sendiri Anda anggap ada palsu, ada benar, kan begitu. Jadi tidak bisa ya, Anda akan ditertawakan secara ilmiah, secara akademik begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Anda harus sekarang pikirkan. Anda tadi berkata sebagian palsu sudah dipalsukan, sebagian itu benar, kan begitu. Sekarang kalau saya menantang Anda, misalnya ya, kalau saya menantang Anda untuk menunjukkan kepada saya mana yang asli, bagian Alkitab yang asli, mana bagian Alkitab yang palsu, itu ada suara-suara, Mas Nandar, ada suara-suara itu. Ya. Sudah. Ya, tolong ditenangkan dulu ya, Mas. Santai aja, Mas. Ya. Santai aja. Jadi gini. Jadi sangat santai, ya, Pak. Gini. Jadi ini yang kedua ya. Jadi Anda berkata sebagian asli, sebagian palsu. Kalau saya misalnya sekarang ini saya menantang Anda ya
untuk menunjukkan, mendata secara utuh dan lengkap mana Alkitab yang asli, bagian Alkitab yang asli, mana teks yang palsu. Anda akan keteteran luar biasa. Ini yang pertama, akan keteteran luar biasa. Ya, itu katakanlah orang-orang apologet atau ahli-ahli kitab, katakanlah Muhammad Ali, Menahem Ali, ya, Ustadz Menahem Ali, yang paham Ibrani, ya, paham Yunani, begitu kan, paham bahasa Arab, gitu kan. Dia akan keteteran kalau saya tantang. Coba tunjukkan yang asli. Ini baru-baru saya coba suruh tunjukkan mana yang asli, mana yang palsu. Yang kedua, saya akan tanya lagi, indikatormu, ya, standarmu untuk menyatakan ini asli, ini palsu apa? Memang kalau mau klaim kita kuat secara ilmiah, kita harus merujuk kepada sesuatu yang kita percayai kebenarannya dan standarnya. Supaya nanti kita tidak ditertawakan oleh orang. Ustadz Nandar tadi mengatakan bahwa sebagian sudah dipalsukan dan sebagian masih ada yang dipelihara keasliannya. Terkhusus di mana nama Nabi Muhammad dinubuatkan. Kan ini hanya klaim kosong. Masa hanya yang menyenangkan hati saja baru kita katakan itu yang asli? Nah, kalau dia katakan sebagian asli, sebagian tidak asli, nah kalau mau disuruh menunjukkan yang bagian mana yang asli dan bagian mana yang palsu, pasti kesulitan. Dan pasti keteteran dan nggak bisa jawab pastinya. Kesimpulan saya yang pertama ketika melihat video ini adalah saya harus katakan bahwa Ustadz Nandar benar-benar tidak punya kekuatan atau tidak punya argumentasi yang kuat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Pak Muriwali. Dan yang kedua, kalau kita mau berdebat, seharusnya argumentasi kita harus kuat dan apa yang kita rujuk itu kita harus percayai kebenarannya dan juga kita harus lihat standarnya memenuhi atau tidak. Dan yang ketiga, klaim bahwa Alkitab dipalsukan dan sebagian masih dipelihara keasliannya, ini menurut saya klaim-klaim kosong dan tidak terbukti adanya. Nah, ini aja yang bisa saya lihat dari debat, dari video Pak Muriwali dengan Ustadz Nandar. Bahwa saya lihat klaim-klaim yang dibuat oleh Ustadz Nandar tidak sepenuhnya ia percayai adanya.